membutuhkan usaha lebih lebih apa ya, lebih besar dikit dibandingkan dengan mendapatkan barang-barang convenience. Nah, distribusi selektif ini ia hanya memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas. Jadi karena ada kata-kata selektif itu lebih selektif. Jadi nggak semuanya. Kalau yang di intensif ini semua disebar karena ia ingin mendapatkan distribusi sebanyak-banyaknya, mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga distribusinya itu disebar sebesar-besar, sepanjang-panjangnya. Nah, kalau yang selektif ini ia terbatas, hanya pedagang besar saja. Jadi misalnya produsen itu hanya menjual produknya kepada satu pedagang besar, atau ternyata hanya menjual ke satu pengecer saja. Dan biasanya itu ke barang-barang spesial. Jadi ada barang-barang contohnya yang lebih kayak TV, lemari es, alat-alat konstruksi bangunan atau mesin pertanian. Jadinya kan lebih ada jasa-jasa reparasi. Jadinya lebih selektif untuk mendistribusikannya itu lebih selektif. Nah, itu yang disebut dengan distribusi selektif. Kemudian disebut ada lagi yang pola distribusi di pasar itu ada pola distribusi eksklusif. Kalau di sini kita mendengar kata eksklusif, berarti kan benar-benar eksklusif ya, benar-benar apa ya? Ya eksklusif. Jadi dia itu hanya menggunakan yang eksklusif ini hanya menggunakan satu pedagang besar saja. Kalau yang di sini yang selektif ini dia masih menggunakan sejumlah pedagang besar. Ini ada banyak ya, 1 2 3 4 5. Ada banyak 2 4 6, ada 6 pedagang besar atau 6 pengecer contohnya. Nah, kalau yang di sini dia itu satu pedagang besar. Oh, penjelasan saya kebalik ya. Kalau yang ini tadi barang-barang shopping, yang ini barang-barang spesial. Produsen langsung ke konsumen, Mbak Sulastri. Bisa langsung ke konsumen, biasanya itu ke barang-barang yang harganya lebih mahal. Kalau yang ini kan harganya nggak seberapa mahal, kalau ini sedang, yang ini lebih mahal lagi. Bisa langsung dari produsen ke konsumen, atau ia menggunakan perantara satu perantara saja. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana membandingkan biaya saluran. Jadi ini membandingkan biaya saluran ini, biasanya produsen itu kan kira-kira lebih menguntungkan mana ya? Saya tuh pakai satu pedagang besar. Nah, ini ada menggunakan satu pedagang besar atau penjualan langsung. Nah, kemudian ia melis biaya yang melis beberapa hal terkait dengan saluran distribusi. Misalnya biaya untuk waktu yang disediakan kepada pengecer. Nah, kalau ia menggunakan satu pedagang besar, ternyata biaya untuk waktu yang disediakan kepada pengecer itu mengeluarkan 84.000. Tapi kalau ia tidak menggunakan pedagang besar, jadi untuk mendistribusikan barang dari produsen ke pengecer itu karena tidak ada pedagang besar, ia membutuhkan mengeluarkan uang sebesar 241.500. Kemudian ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan karena menggunakan satu pedagang besar 128.000. Tetapi karena tidak menggunakan pedagang besar, jadinya kan tidak perlu dikeluarkan, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya penjualan dan waktu menunggu untuk petugas penjualan dari produsen. Nah, karena ia tidak menggunakan jasa pedagang besar, jadi ia ada biaya yang dikeluarkan untuk penjualan. Kemudian ada juga gaji dan perjualan petugas penjualan. Kemudian juga ada gaji dan perjalanan petugas penjualan produsen dari pabrik ke kota. Kalau dia menggunakan pedagang besar kan tidak perlu lagi pakai perjalanan menawarkan barang dari kota ke kota. Jadi dari barang itu langsung dikasih ke pedagang, kemudian pedagang yang akan langsung menjualkan ke konsumen. Tetapi kalau tidak ada bantuan dari pedagang, produsen itu kan harus menawarkan barang satu-satu ke konsumen. Kemudian ia juga harus melakukan perjalanan sendiri untuk, contohnya tadi Malang ke Surabaya. Ternyata pasarnya dulu di Surabaya, ia berada di Malang. Kalau ia menggunakan pedagang besar, ia hanya perlu mengirimkan barang ke pedagang, kemudian pedagang itu yang akan bertugas untuk menjualkan lagi kepada konsumen. Tetapi karena tidak ada bantuan dari pedagang, maka dari Malang itu ia harus jalan dulu ke Surabaya, ia harus jalan lagi kemana untuk menjual. Kan
barang itu. Nah, setelah di list, setelah ditulis-tulis ternyata berapa ya biayanya. Ternyata di sini kita lihat ternyata biaya ketika menggunakan pedagang besar, satu pedagang besar adalah 212.000. Namun, kalau kita tidak menggunakan satu pedagang besar atau menggunakan secara langsung, itu ternyata membutuhkan biaya yang lebih besar, yaitu 759.000. Sehingga dilihat dari sini, oh kalau gitu, kalau biayanya lebih tinggi, kalau saya menjualkan secara langsung kepada konsumen, ya sudah, saya pakai satu pedagang besar saja. Jadi ini membandingkan biaya saluran. Ini dibandingkan kira-kira pakai perantara atau tidak ya, perantaranya seperti apa ya. Nah, itu dibandingkan di sini. Ini ada juga yang disebut dengan pengendalian saluran distribusi. Jadi, pengendalian saluran distribusi ini, karena saluran distribusi itu ada apa ya, membutuhkan, melibatkan banyak lembaga, melibatkan banyak orang. Dari produsen harus ke pedagang dulu, kemudian ke pengecer, baru ke konsumen. Itu kan ada banyak orang yang di dalam berkutat di saluran distribusi itu, sehingga diperlukan pengendalian. Soalnya ketika tidak dilakukan pengendalian, maka itu akan ricuh gitu, semakin banyak lagi masalah-masalah yang dihadapin. Akhirnya malah produsennya itu tidak mendapatkan keuntungan karena saluran distribusinya itu kacau. Nah, sehingga harus dikendalikan. Kemudian ada beberapa kebijakan. Kebijakannya ini yang di sini teknik yang dipakai untuk membina kerjasama dengan penyalur. Jadi untuk mempertahankan penyalur, jadi selain produsen selain ia menginginkan barangnya laku dan ke konsumen, ia juga harus memikirkan bagaimana kondisi dengan penyalurnya. Nah ini, kalau penyalurnya itu senang atau penyalurnya itu termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk menjualkan barangnya ke konsumen, pastinya produsen ini juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi kalau penyalurnya itu tidak termotivasi, otomatis keuntungan didapatkan juga akan semakin menurun. Jadi bagaimana sih cara untuk membuat penyalur itu termotivasi? Nah ini ada beberapa hal. Ada struktur potongan, ada potongan dagang, potongan kuantitas, potongan tunai. Jadi ia memberikan potongan-potongan yang akan membuat penyalur itu merasa senang atau termotivasi. Jadi kalau misalkan ia membeli barang 100 unit, ia akan mendapatkan potongan sebesar 100.000 misalnya, atau lebih 1 juta kalau atau berapa. Jadi potongan-potongan pembelian ini yang akan bisa membuat penyalur itu merasa termotivasi. Oh, berarti saya dapat harganya murah. Kalau saya dapat harga murah, berarti saya bisa dapatkan keuntungan yang lebih, seperti itu. Kemudian ada juga pengganti potongan, alat-alat peraga, program latihan. Jadi ia memberikan program-program latihan. Kalau yang di sini memberikan potongan, kalau yang di sini itu ia memberikan jasa-jasa. Ada program pengawasan persediaan, ada pemberian katalog, ada jasa konsultasi manajemen. Jadi jasa-jasa ini yang akan membuat penyalur itu merasa termotivasi dan akan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan konsumen. Ada bantuan keuangan. Ternyata produsen itu untuk mempertahankan pengecernya atau mempertahankan pedagang-pedagang besarnya, ia memberikan pinjaman berjangka atau pemberian kredit. Selanjutnya ada proteksi. Apa yang dimaksud dengan proteksi harga? Jadi harganya itu Mbak Jueria. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nanti bisa dilihat di YouTube untuk perkuliahannya. Nanti langsung saya upload. Ada beberapa modul yang belum saya upload ya teman-teman. Tapi modulnya sudah, cuman rekaman YouTube-nya yang belum saya upload. Nanti saya upload juga. Jadi ada proteksi harga, harganya diproteksi. Jadi harga jual dari produsen itu, ia ingin menjual ke konsumen, harga jualnya itu misalnya 5.000. Tapi kalau pengecer beli di produsen dalam jumlah besar, ia hanya menjual 3.000. Jadi ada proteksi harga, ada harga-harga yang diberikan khusus kepada pengecer, itu pasti berbeda dengan harga yang diberikan langsung kepada konsumen. Nah, seperti itu.
Kemudian ada model keputusan distribusi. Keputusan itu harus diambil secara efektif, efisien, dan menguntungkan. Jadi, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan distribusi? Yang pertama adalah tidak terdapat hal-hal atau masalah permanen menyangkut lembaga yang ada dalam sistem pemasaran. Jadi, kalau ada hal-hal atau masalah di dalam lembaga itu, berarti lebih baik tidak usah menggunakan saluran distribusi saja. Kemudian, saluran distribusi tidak selalu dikoordinasi oleh perusahaan atau pabriknya. Yang selanjutnya adalah perusahaan tidak selalu memasarkan produk-produknya langsung ke pasar. Jadi ada banyak hal, karena perusahaan ini tugasnya adalah membuat barang, jadi ia ingin fokus membuat barang yang bagus dan barang yang sesuai dengan diinginkan oleh konsumen. Jadi perusahaan itu tidak selalu memasarkan barangnya ke pasar. Ia bisa meminta bantuan dari jasa-jasa dari lembaga perantara. Kemudian perantara dapat bertindak sebagai unit usaha yang mencari keuntungan sendiri. Jadi karena perantara ini sifatnya berbeda dengan perusahaan dan konsumen. Jadi lembaga di luar perusahaan dan di luar produsen dan konsumen. Jadi perantara ini fokus hanya untuk saluran distribusi. Contohnya tadi ada agen penyimpanan. Jadi tugasnya dia adalah khusus hanya untuk menyimpan saja. Jadi ia setelah dapat barang dari suatu produsen, ia menyimpan, kemudian dia berikan lagi kepada siapa yang menjualkan, misalkan ke pedagang besarnya. Dan yang selanjutnya adalah penjual bebas memilih saluran distribusinya. Jadi tidak ada ketentuan mutlak tentang bagaimana saluran distribusi yang harus dipilih, karena itu adalah hak dari penjual. Jadi ia mau jual kemana itu terserah dari penjualnya. Jadi bebas memilih saluran distribusinya. Nah, ini ada alternatif strategi distribusi. Di halaman 31 ada alternatif 1, yaitu pemasaran melalui penyalur yang ada. Jadi penyalur yang sudah ada, jadi menggunakan saluran yang sudah ada. Kemudian yang alternatif kedua adalah pemasaran melalui penyalur baru. Jadi perusahaan itu akan memasukkan penyalur baru. Kalau yang misalnya bulan lalu saya hanya memanfaatkan agen pengangkutan, kemudian langsung pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Nah, yang di alternatif kedua ini, selain agen pengangkutan, ia juga melibatkan agen penyimpanan. Jadi ada penyalur baru yang dimasukkan ke dalam saluran distribusi. Yang ketiga adalah membeli perusahaan kecil yang berfungsi sebagai penyalur. Jadi ini ketika perusahaan itu sudah memiliki uang yang lebih banyak, ya sudah, saya beli perusahaan aja. Perusahaan kecil ini menambah perusahaan baru yang gunanya untuk memasarkan produksinya. Jadi ia membuat suatu perusahaan baru lagi yang berguna untuk memasarkan suatu barang. Alternatif yang keempat adalah penjualan produk dalam jumlah besar kepada perusahaan lain. Jadi ia bekerja sama dengan perusahaan. Contohnya perusahaan karet gitu ya. Perusahaan karet ini ia hanya berdiri di produksi karet saja. Nah, karet itu akan dijual ke perusahaan ban. Jadinya dia menjual sejumlah besar barangnya ke perusahaan lain. Yang kelima adalah pengepakan dan penjualan produk melalui pos. Jadi penjualan ini itu didukung dengan usaha-usaha periklanan. Kalau periklanannya nggak bagus, bagaimana bisa menjual produknya itu dengan baik? Jadinya itu membutuhkan periklanan yang intensif, sehingga barangnya bisa didapatkan oleh konsumen. Nah, ini ada yang metode nilai faktor tertimbang. Ini hampir sama dengan yang dulu kita belajar skala Likert ya, kalau yang di perilaku konsumen. Tapi yang membedakan di sini adalah faktornya ini ada banyak. Ada faktornya ini sesuai dengan kondisi. Jadi ini kebetulan ada 5 faktor. Ada efektivitas, laba yang diperoleh, pengalaman perusahaan, jumlah investasi, dan kemampuan perusahaan untuk menutup kerugian. Nah, bobot